di tempat publik itu dilarang berbicara soal Palestina. Kalau ada yang ngomong itu ya dilarang, ya diambil sialnya, diambil kajiannya. Halo Sobat Polikopi, selamat datang di Polikopi, podcast resmi dari Center of Politics and International Studies atau disebut POLIS, Universitas Tidara. Di sini kita akan membahas isu-isu politik, hubungan internasional, dan dinamika global dengan cara yang santai tetapi tetap tajam. Saya Yohanes Ivan Adi Kristianto, atau Anda bisa memanggil saya Ivan, pembawa acara Polikopi edisi pertama. Dan di episode pertama ini kita akan membahas salah satu konflik paling kompleks dan cukup panjang di dunia ini, yaitu konflik Israel dan Palestina. Untuk itu sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Saudara Reza Nurmansyah. Selamat siang Mas Reza. Selamat siang Mas Ivan. Mas Reza atau Pak Reza ini? Mas saja, kita kan generasi Z ke atas dikit gitu. Okay. Ya. Karena mau dipanggil Pak atau Saudara itu saya ngikut ya. Oh ya, siap. Tak kenal maka tak sayang, untuk itu kita perlu berkenalan lebih dalam ya dengan narasumber kita, perlu tahu latar belakang dari narasumber kita. Reza Nurmansyah atau biasa disapa Mas Reza adalah dosen Visipol yang telah banyak menulis dan berbicara tentang isu Israel-Palestina. Beliau juga pemerhati isu-isu di kawasan Timur Tengah. Mas Reza menempuh S1 Hubungan Internasional di Universitas Airlangga dan S2 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Kita akan kupas bersama akar masalahnya itu apa sih, kemudian dinamika terbaru di dalam konflik ini, serta bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat ya, itu kita bisa memaknai dan merespon konflik Israel-Palestina itu dengan bijak. Langsung saja kita mulai obrolan Polikopi edisi pertama ini. Oke, Mas Reza, ketika kita membicarakan sesuatu, kita perlu tahu dulu ya apa yang kita bicarakan, mula-mulanya itu seperti apa sih Mas? Nah, yang ingin saya tanyakan pertama itu, Mas Reza bisa ceritakan nggak sih kepada kita, pendengar dan penonton di Polikopi ini, awal mula adanya konflik ini gimana sih Mas, antara Israel dan Palestina itu gimana? Oke, terima kasih Mas Ivan. Jadi gini Mas, kita kan melihat sekarang ya seperti apa ya Israel Palestina itu. Tetapi benar tadi kata Mas Ivan, awal mulanya itu seperti apa. Nah ini yang bisa saya ceritakan. Jadi dulu pada tahun 1900 itu di sana itu masih hidup berbagai komunitas yang saling berdampingan dan damai. Ada komunitas Muslim, komunitas Kristiani, dan komunitas Yahudi yang hidup damai di bawah pemerintahan Kesultanan Ottoman. Nah lalu setelah itu Mas Ivan tahu sendiri di awal 1900-an itu ada Perang Dunia Pertama yang pada waktu itu Ottoman itu juga terlibat, dan kita semua tahu Perang Dunia Pertama itu dimenangkan oleh Inggris. Nah akhirnya Ottoman kalah, kekuasaannya runtuh. Lalu di situ di tanah Palestina itu ada yang namanya mandat British atau mandat Inggris. Mandat Inggris itu lahir melalui deklarasi Balfour, sebuah surat yang dikirimkan oleh Perdana Menteri Inggris ketika itu Arthur Balfour, untuk menjadikan tanah itu sebagai aspirasi dari tanah nasional Yahudi. Jadi Balfour itu memfasilitasi warga Yahudi di seluruh dunia untuk mempunyai tanah nasional atau namanya Jewish National Homeland gitu. Nah, dari situlah awal mula ini. Karena apa? Karena kedatangan kelompok atau orang-orang Yahudi di seluruh dunia ke situ itu dibarengi dengan pengusiran warga-warga lokal yang sudah turun-temurun tinggal di situ. Yang kita tahu, kita kenal dengan peristiwa Nakba. Peristiwa Nakba itu kan terusirnya warga-warga Palestina. Ada yang ke negara-negara sekitar, ada yang sampai Amerika, ada yang sampai Afrika dan seterusnya. Lalu setelah Nakba itu maka berdirilah yang namanya negara Israel pada tahun 1948. Jadi di situ awal mulanya. Awalnya itu hidup damai, lalu pendatang itu datang dan negara Israel itu didirikan sampai sekarang. Oke, tadi saya menangkap ada penduduk orang asli ya, orang asli, kemudian ada orang luar, di mana ini orang Yahudi. Apakah ini yang disebut dengan Zionis? Karena kadang kita kan ketukar ya. Ini apa nih Zionis, Yahudi? Apa ini bedanya? Nah, ya menarik pertanyaan yang bagus Mas Ivan. Jadi
untuk membedakan Yahudi dan Zionis, kita perlu tahu asal dari bagaimana gerakan Zionisme itu sendiri. Nah, yang itu tidak lepas dari berdirinya Israel itu sendiri, karena Israel itu didirikan atas nafas Zionisme itu. Nah, gerakan Zionisme itu pertama kali disampaikan oleh seorang jurnalis dari Austria bernama Theodor Herzl. Dia menulis buku namanya Der Judenstaat atau Negara Yahudi. Nah, Herzl itu menganggap bahwasanya orang Yahudi itu akan damai dan akan dilindungi apabila dia punya negara. Karena dia beranjak dari pengalaman tragis Yahudi di Eropa. Itu kita tahu ada sejarah Holocaust itu kan. Nah, akhirnya Herzl itu melakukan lobby. Lobbynya itu ke kalangan grassroots Yahudi sendiri dan di kalangan elit yang waktu itu Inggris, Prancis sebagai negara yang dianggap berpotensi untuk menang Perang Dunia Pertama dan ternyata menang. Nah, dulu itu lobbynya Herzl di kalangan grassroots, dia beranggapan bahwasanya itu tadi kita akan dilindungi jika kita punya negara. Itu yang pertama. Terus ada lagi, ini kita sedikit lompat tetapi menarik karena apa? Karena Herzl itu juga menggunakan klaim agama bahwasanya umat Yahudi itu harus berkumpul dalam satu tempat dulu untuk atau agar Mesias itu datang. Nah, kemudian kita sedikit lompat, klaim itu sebenarnya ditentang oleh orang Yahudi sendiri. Itu namanya Profesor Israel Sahak dari Hebrew University of Jerusalem. Dia mengatakan bahwasanya gerakan Zionisme itu membajak narasi agama Yahudi yang padahal kalau kepercayaan dia Yahudi itu juru selamat Mesias itu hanya akan datang atas kehendak Tuhan, bukan dari membentuk negara dan kegiatan politik, diplomasi dan sebagainya. Itu yang pertama, lobbynya Herzl ke komunitas Yahudi. Nah, kemudian yang kedua lobbynya Herzl ke elit, yaitu ke Inggris, Prancis. Itu dia melobi bahwasanya jika ada negara Yahudi di wilayah itu, maka kepentingan geopolitik Barat di Timur Tengah akan terlindungi, atau itu perisainya geopolitik Barat di Timur Tengah. Akhirnya kedua lobby itu jalan. Jadi ide Herzl itu disetujui oleh komunitas Yahudi di Eropa terutama dan juga didukung oleh Inggris. Nah, ini ada yang menarik lagi untuk kita bisa membedakan antara Yahudi dan Zionis. Nah, ada namanya Profesor Shlomo Zahn itu dari Universitas Tel Aviv. Dia ngomong biasanya Yahudi yang ada di negara Israel saat ini itu kan sebagian besar keturunan dari Askenazi dan Sephardik. Askenazi itu orang Yahudi yang tinggal di Rusia, Jerman, Polandia, Austria, Eropa Timur. Kalau Sephardik itu tinggal di Spanyol, Portugal, dan Afrika Utara. Nah, sebagian besar orang Israel itu keturunan Yahudi, Sephardik, dan Askenazi. Sementara Profesor Shlomo Zahn itu beranggapan bahwasanya Yahudi, Sephardik, dan Askenazi itu bukan keturunan dari 12 suku Israel. Nah, terus kemudian untuk kita bisa melihat lagi bagaimana bedanya Zionis dengan Yahudi, itu ternyata banyak dari kalangan internal Yahudi yang menentang ideologi Zionisme. Kalau Mas Ivan pernah dengar ada namanya Noam Chomsky, itu dia bikin buku yang namanya A Fateful Triangle. Fateful Triangle itu cerita bahwasanya negara Israel itu adalah kolusi dari Israel dan Amerika yang mengambil atau memportray tanah Palestina sebagai tanah jajahan. Terus ada lagi namanya Ilan Pape, itu sejarawan Israel juga yang menentang ide Zionisme. Terus ada lagi yang namanya Miko Pelet. Miko Pelet itu anak seorang jenderal Israel yang dia sampai sekarang berdiri bersama rakyat Palestina. Nah, itu gambaran kecil bagaimana Zionisme itu juga ditentang oleh kalangan Yahudi sendiri, walaupun disetujui oleh Yahudi, Askenazi, Sephardik yang kata Shlomo Zahn itu bukan keturunan 12 suku Israel, seperti itu. Berarti ini ada pemisahan yang sebenarnya jelas ya, tapi kadang itu menjadi berbaur yang membuat orang kebingungan ya. Betul. Bahkan kalau saya lihat, ini mungkin nanti Mas Reza bisa klarifikasi di sini ya. Di Palestina sendiri, Palestina sekarang itu juga didiami orang-orang Yahudi. Ya, betul. Jadi di sana itu ada komunitas Yahudi namanya Yahudi Mea Shearim, itu tinggal di Yerusalem Timur dan dia menolak mengasosiasikan dirinya dengan negara Israel. Jadi dia masih menjadi bagian dari komunitas Palestina. Bahkan sempat ada video itu viral di Instagram. Ada seorang Yahudi Ortodoks yang dimintai testimoni. Jadi dia bertestimoni bahwa di masa Ottoman dulu kami dengan Muslim itu bertetangga dan saling breastfeeding satu sama lain karena makanan Yahudi dan Muslim kan sama.
Nah, jadi itu menggambarkan kerukunan zaman dulu ketika di masa Ottoman, bukan di pemerintah Israel itu. Apakah kalau gini bisa kita sebut juga, Mas, orang-orang belum tentu Yahudi itu Zionis atau bagaimana? Betul sekali. Jadi kalau Mas Ivan ingat dulu waktu serangan di Gaza itu lagi masif-masifnya, itu kan ada dukungan dari banyak pemimpin negara untuk Israel. Salah satunya PM Kanada itu kan bilang kalau dia Zionis. Padahal dia nggak state kalau dia Jewish atau dia Yahudi. Jadi sebenarnya untuk jadi Zionis itu nggak harus jadi Yahudi. Cuma kalau Yahudi kan memang satu bangsa yang harus strict ke keturunan itu tadi. Oke. Kita mungkin bisa tadi lanjut ya. Tadi berkaitan dengan sejarah. Saya lihat tadi Mas Reza mention sedikit ya mengenai deklarasi Balfour. Nah, seberapa kuat sih deklarasi Balfour ini kaitannya dengan hukum internasional, jadi menguatkan posisi bahwa ini Israel, orang-orang Zionis tadi itu sah untuk menduduki tanah yang sekarang diperebutkan itu ya. Seberapa kuat posisi deklarasi? Karena yang saya pahami itu ya, mungkin nanti ada yang bisa mengecek juga ya, memberikan sanggahan juga bahwa deklarasi itu berbeda dengan perjanjian. Betul. Bahkan beda juga dengan traktat yang jauh lebih kuat ya. Nah, ini seberapa kuat sih, Mas, deklarasi? Nah, deklarasi Balfour itu sebenarnya tadi benar kata Mas Ivan, ini bukan traktat, bukan pula konvensi, bukan pula referendum keinginan rakyat Palestina, tapi ini muncul karena ya kebetulan Inggris menguasai wilayah itu karena Ottoman mundur. Ottoman sudah nggak punya kekuasaan lagi, nggak punya harta buat mengelola itu karena dia dijerat dengan hutang, harus bayar hutang dan lain-lain. Akhirnya dia harus mundur dari situ dan terpusat di Republik Turki sekarang. Nah, pada waktu itu wilayah itu kan kosong dan yang bisa mengelola di situ siapa? Inggris. Nah, Inggris memberikan mandat itu untuk mengeksekusi idenya Herzl. Gitu. Nah, sebenarnya itu bukan benar, bukan traktat, bukan perjanjian, bukan konvensi, bukan referendum juga, tetapi kebetulan di situ Inggris menang Perang Dunia. Jadi ya sudah tidak ada lagi yang bisa mengusik deklarasi Inggris itu. Berarti semacam self claim gitu ya? Betul, semacam self claim. Apalagi di situ kan sudah ada penduduk aslinya, tapi tiba-tiba pendatang disuruh datang. Oke, menarik ya. Karena yang saya pahami itu deklarasi itu ya kita ngomong aja tuh, tapi terkait nanti diakui atau tidak urusan terakhir. Betul. Tadi sempat Mas Reza mention ya, menyinggung mengenai kepentingan Inggris di sini. Ya. Jadi Inggris membuat semacam, nanti kalau salah siap. Sebagai buffer zone ya. Israel itu sebagai buffer zone menahan gempuran Timur Tengah. Misalnya nanti Inggris mendapatkan semacam perlawanan dari Timur Tengah dan sebagainya. Cuma kan kita perlu memahami ya, politik itu kan mungkin cair ya. Betul. Sehingga apakah jaminan bagi Inggris terutama ini, jaminan bahwa Israel akan selalu berpihak pada Inggris dan menjadi buffer zone kepentingan atau menahan gempuran dari Timur Tengah. Oke, menarik Mas Ivan. Jadi dulu sebelum Perang Dunia Pertama, itu kan Inggris itu kan ada di wilayah di mana-mana kan, termasuk di India, termasuk kalau di Indonesia dulu jatahnya Belanda kan, tapi di Malaysia, di Singapura, terus di banyak wilayah Afrika juga, sampai ada negeri-negeri persemakmuran Inggris kan. Dan itu bukan cuma Inggris pelakunya, ada Belanda juga, ada Perancis, ada Italia. Nah, pada waktu era imperialisme itu ternyata wilayah yang tidak bisa diduduki oleh Inggris adalah wilayah yang ada di sekitar yang kita sebut sekarang Palestina. Termasuk di dalamnya ada Lebanon, ada Arab Saudi, ada Yaman, ada Oman, ada Qatar. Di wilayah itu kenapa kok belum bisa diduduki? Karena di situ dikuasai oleh Ottoman itu tadi. Nah, artinya adalah bagaimana biar Inggris itu, kan ini menyangkut geoekonomi juga mungkin. Jadi geoekonominya bagaimana biar Inggris itu bisa mudah sampai ke India, mudah sampai ke Afrika, mudah sampai ke mana-mana. Dan di wilayah itu tuh yang belum, satu-satunya yang belum ditaklukkan Inggris ketika itu, karena masih dikuasai oleh Ottoman. Nah, artinya adalah ke depan itu tadi setelah Inggris, Herzl menjanjikan tempat itu bisa menjadi buffer zone, bisa menjadi zona penyangga Inggris. Kita kan bisa lihat bahwasanya setelah wilayah itu tidak berada dalam genggaman Ottoman terus terpecah menjadi sekarang, kan semuanya bisa menjalin hubungan di situ sekarang. Amerika bisa punya hubungan bisnis atau hubungan politik yang dekat, sekutu dengan Arab Saudi, dengan Qatar, dengan Uni Emirat Arab, dengan Bahrain.
Itu tidak bisa dibayangkan ketika wilayah itu sudah masih berada dalam kekuasaan Ottoman yang luas itu. Bahkan ini kayaknya tercermin di perang 6 hari itu ya. Nah, betul. Ada perebutan terusan Suez ya. Ya, betul. Terusan Suez itu kan penghubung antara Asia, kemudian Timur Tengah, Eropa juga. Eropa, Iya. di mana Eropa juga berkepentingan ya untuk berdagang. Ya. Apakah untuk menjamin hal seperti itu, Mas? Nah, tentunya iya, Mas, karena bisa kita lihat Amerika, Inggris itu kan dulu, kalau Amerika mungkin sampai sekarang ya, walaupun kerangkanya mungkin sudah berbeda, sekarang kan sudah negara berdaulat itu, tapi kan kebijakannya selalu ekspansif. Artinya apapun yang bisa mereka gunakan untuk akses ke suatu tempat atau suatu sumber daya ekonomi, pasti itu mereka tempuh. Nah, itu terjadi juga di sekarang. Sebagai contoh kemarin yang kita bahas di Diksi itu tentang bantuan luar negeri Amerika, itu bisa Mas Ivan atau teman-teman cek nanti yang terbesar di mana di wilayah Timur Tengah itu. Ternyata di negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Israel dan tanah Palestina itu. Ada Mesir, ada Lebanon, ada Suriah, dan ada Yordania. Itu kan semacam alat untuk, ya sudah, ini kamu negaranya berjalan atas dasar bantuan luar negeriku, makanya ya kita saling kerjasama, kan begitu. Oke, sekarang kita akan sedikit beralih ke hukum internasional ya. Betul. Jadi kalau kemarin saya sempat lihat itu di Al Jazeera atau di BBC itu, jadi daerah yang ditempati oleh warga Palestina dan juga warga Israel itu lambat laun makin berubah dan semakin lama Israel semakin besar ya. Ini terpisah di beberapa bagian dan juga yang sedang diperebutkan di sini yaitu Gaza itu. Yerusalem tentunya nanti kita akan ngomongin tentang Yerusalem. Kok bisa seperti itu? Gimana sih, Mas? Apakah ada aspek hukum yang melindunginya atau bagaimana? Oke, ya itu menarik juga Mas Ivan. Menariknya kenapa? Ya karena kenapa sih kok Israel bisa bertindak seperti itu? Kan gitu, bisa awalnya itu kan PBB itu membagi, ada partisi PBB. Itu sebelum Israel merdeka itu dibagi 55% untuk Yahudi, 45% untuk Arab. Lalu setelah Israel merdeka berubah lagi, Israel dapat 78%, Arab Palestina dapat 22%. Setelah perang 6 hari berubah lagi menjadi untuk presentasinya tidak ada di data, cuma semakin menyempit dan Israel bisa bebas untuk mengekspansi apa yang dulu dimandatkan oleh PBB dan juga hasil deklarasi kemerdekaan Israel. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Karena kita lihat Palestina itu sebenarnya negara atau bukan sih, Mas? Nah, tergantung kita mau lihatnya dari mana. Nah, ternyata di PBB itu Palestina itu walaupun sudah didukung oleh 130 negara, tapi dia belum diakui sebagai negara. Dia statusnya masih observer. Negara observer atau entitas observer? Entitas observer. Jadi dia sudah diakui tapi masih sebagai observer. Nah, terus itu tadi ketika Israel bisa memperluas wilayah jajahannya, itu kan membuktikan bahwasanya ya di mana hukum internasional ketika zaman dulu sampai sekarang terus berkurang dan terus berkurang. Bahkan sudah ditetapkan loh di wilayah kontrol tepi barat itu berada dalam kontrol otoritas Palestina, sementara di Gaza itu dipegang oleh Hamas, tetapi ya tetap saja justru yang digerogoti itu yang di tepi barat itu tadi. Karena tidak ada perlawanan yang di sana, dicaplok tiap hari, dibongkar tiap hari rumahnya. Jadi yang nggak ada hukum internasional, hukum humaniter. Bahkan misalnya Mas Ivan rumahnya di lab ini, terus kita mau ke ruang TU misalnya, itu nggak bisa langsung ke sana, tapi harus ngalang dulu. Ngalang itu apa ya? Melipir dulu, lewat tembok. Jadi ini di tembok semua, terus baru ke sana terus masuk. Ini menurut saya menarik ya, ketika ada wilayah yang diperebutkan itu kan sangat dinamis. Ya. Kok bisa? Apakah memang ini by design atau direncanakan agar muter itu tadi, Mas? Nah, sebenarnya itu lebih ke kontrol Israel aja. Kontrol Israel biar orang Palestina itu tidak bisa bebas bergerak, tidak bisa bebas ke tempat suci mereka, harus melalui checkpoint militer. Itu kan bagaimana Israel bisa mengontrol warga itu loh, biar tidak ada ancaman kepada dalam negeri Israel menurut mereka. Kan kadang ada intifada macam-macam itu kan, ada yang mengelempar, ada yang operasi bersenjata dan lain sebagainya itu. Itu cara Israel untuk meminimalisasi ancaman itu. Ya. Tadi sempat mention intifada. Saya baca tuh bingung ini, Mas. Ya. Intifada itu apa sih? Oke, intifada itu aslinya istilah artinya itu dia itu membebaskan diri. Jadi dulu itu kan awalnya kan Palestina Israel itu selalu dinegosiasikan. Jadi kita perundingan, negosiasi, solusi dua negara macam-macam, tapi itu nggak pernah berhasil. Nah, intifada pertama itu dipicu dari
kejadian di camp pengungsi di Gaza, kalau nggak salah di Jabalia namanya. Itu ada 4 orang warga Palestina itu ditabrak sama truk Israel terus meninggal. Nah itu pemicu intifada pertama. Jadi intifada itu artinya apa tadi? Membebaskan diri. Nah membebaskan diri dari negosiasi-negosiasi yang selama ini membelenggu. Hanya mereka perlawanannya bebas. Ada yang pakai ketapel, ada yang pakai batu, ada yang terus mereka membuat produksi roket macam-macam. Dan roket itu kan terus semakin lama semakin jauh. Nah itu jadi intifada itu membebaskan diri dari belenggu Israel itu maksudnya, spiritnya. Oh, berarti ini semacam konsep ya Mas? Iya, konsep. Tadi saya bingung antara ini apakah sebuah gerakan sosial atau gerakan perlawanan atau lebih mengarah ke konsep. Tadi saya bingungnya. Iya. Oke. Nah, ada satu kota yang menurut saya itu sering diperbincangkan bahkan dalam 3 agama di sini itu Yerusalem, Mas. Baik dari Yahudi kemudian Kristen ya, termasuk Protestan, Katolik, kemudian Muslim juga. Kenapa kok Yerusalem ini sangat-sangat krusial ya Mas? Bahkan menurut saya dibanding tepi Gaza itu Yerusalem ini sangat vital. Bahkan kalau nggak salah sempat ada wacana Amerika itu kedutaannya itu betul pindah. Sudah itu malahan. Oh sudah. Jadi Tel Aviv ke Yerusalem. Emang ada apa di Yerusalem Mas? Oke. Yang pertama gini Mas, sekarang yang terjadi di Gaza itu kira-kira pejuang Gaza itu kenapa kok dia terus melawan? Karena dia tujuannya itu Yerusalem, tujuannya itu Al-Aqsa itu, Al-Quds. Nah sekarang di Yerusalem ada apa? Nah mungkin Mas Ivan juga tahu, teman-teman juga tahu, di Yerusalem itu kan pertemuan dari 3 agama besar di dunia. Bahkan sebenarnya ada 4, karena di sana ada 4, ada quarter Muslim quarter, Jewish quarter, Christian quarter, sama Armenian quarter. Nah kita balik lagi ke masa lalu, bahwasanya di tempat itu tuh pernah ada damai loh. Nah kita juga harus balik lagi ke klaim Herzl untuk diplomasikan idenya ke grassroots, kan itu ada naskah agama itu tadi. Kita bisa juru selamat kita akan datang kalau kita sudah bersatu. Nah salah satu syaratnya juga adalah mereka ingin mengembalikan kuil Sulaiman yang sekarang, yang menurut klaim mereka berada di Al-Aqsa itu. Jadi yang dilakukan Israel adalah meyudaisasi atau menyahudisasi Yerusalem itu sendiri. Yang mana itu tidak bisa diterima karena itu tadi ada 4 quarter, Muslim, Jewish, Christian, sama Armenian yang semuanya sudah menjadi satu, sudah dipisah masing-masing, sudah punya areanya masing-masing. Misalnya di Christian quarter kan ada gereja Holy Sepulchre itu kan. Nah itu kan juga ritus penting gitu kan. Nah di Israel itu mereka sedang meyahudisasi semuanya itu. Nah kenapa misalnya meyahudisasi semua itu ya? Karena klaim yang disampaikan Herzl kepada kaum grassroots Yahudi bahwa mereka percaya narasi-narasi keagamaan itu. Itu iya. Dari yang awal. Iya. Karena kalau saya pengen kenapa nggak dibagi beberapa aja? Ya. Nah awalnya itu kan Israel itu kan dapat Yerusalem Barat yang itu ada Jewish quarter, lalu Palestina itu dapat Yerusalem Timur. Nah sebenarnya Palestina itu punya cita-cita ibu kota abadi di Yerusalem Timur, tapi malah Yerusalemnya semua dicaplok sama Israel itu tadi. Ternyata rumit itu. Iya. Oke. Sekarang kita coba beralih ke geopolitik ya Mas. Jadi melanjutkan sebagai background tadi, tetapi saya ingin mencoba melihat dari kawasan Timur Tengah secara utuh. Nah, kenapa sih bagaimana pengaruh Timur Tengah di sini Mas? Bagaimana pengaruh Timur Tengah di sini? Apakah dia diam saja atau terpantik atau bagaimana? Saya lihat ada ketika kita ngomongin Israel, Palestina tidak bisa lepas dari Arab, Iran dan sebagainya. Apa hubungannya ini Mas? Oke. Yang pertama adalah ketika lihat geopolitik, maka kita berbicara mengenai kepentingan negara-negara di kawasan itu dulu. Nah kita lihat sekarang di sekitar Palestina ada negara apa aja? Jordania, Arab Saudi termasuk, terus Mesir termasuk, Lebanon. Nah kita berbicara mungkin yang kelihatan sering dituntut untuk membela Palestina dulu, misalnya Arab Saudi, Mesir, Jordania, 3 dulu itu. Nah kita bisa melihat apa kontribusi negara itu untuk Palestina atau apa dinamika yang berkembang di situ terkait Palestina. Kenapa kok mereka nggak
bantu? Kenapa kok mereka nggak ngirim pasukan, nggak buka perbatasan? Nah, misalnya kita mulai dari Arab Saudi. Mereka punya visi apa sih sebenarnya? Mas Ivan pernah dengar NEOM nggak? NEOM 2030 atau Saudi Vision 2030? Belum pernah. Nah, itu kan Saudi itu mau membuka negaranya sebagai hub, international hub. Jadi semua itu berpusat di situ, mau itu pariwisata, mau itu industri hiburan, mau itu ekonomi. Nah, untuk bisa membangun itu semua, ya Saudi itu butuh apa? Artinya butuh partner kan. Nah, partner yang bisa menyokong Saudi itu siapa? Amerika Serikat. Makanya Saudi punya hubungan yang selalu dekat dengan Amerika Serikat. Yang itu dimulai sejak normalisasi, setelah dulu kan sempat kan Saudi itu memblokade ekspor minyak ke Amerika itu. Terus akhirnya hubungan itu dinormalisasi sampai sekarang. Nantinya ini kan jadi penting posisi Arab Saudi di situ. Di satu sisi Amerika berkepentingan untuk melindungi Israel. Di satu sisi Saudi juga harus ada menghadapi tuntutan untuk membela Palestina itu. Akhirnya posisi Saudi menjadi melihat dari jauh, melihat Yerusalem, melihat Palestina itu dari jauh. Dia ngomong syarat normalisasi dengan Israel adalah Palestina merdeka kan gitu. Nah, tapi kan ya itu tadi tarik ulur itu tadi. Terus berkaitan dengan Mesir juga. Amerika Serikat itu kan bukan pasti, tapi kita bisa lihat aja di kebijakan domestiknya. Itu kan bantuan luar negeri terbesar kan untuk Israel. Artinya kepentingan dia apa? Israel. Nah, Israel tuh punya singgungan kepentingan dengan apa? Dengan Mesir. Nah, makanya Mesir harus ditundukkan, Arab Saudi harus ditundukkan, Yordania juga harus ditundukkan. Jadi kalau misalnya kita tanya, apa sih untungnya Amerika ada di sana? Yaitu tadi untuk mengamankan perlawanan-perlawanan atau mengamankan wilayah itu dari bersatunya atau kembalinya negara-negara di situ sama kayak dulu itu, sama kayak Ottoman. Bandingkan ketika kekuatan Ottoman kembali, Arab itu bersatu, ya sudah kekuatan kan imbang antara Amerika dengan persatuan negara-negara itu. Jangan-jangan ada kekhawatiran ya Mas, tentang Ottoman atau bagaimana? Iya, ya kemarin kan Netanyahu sempat secara gamblang saya tidak akan pernah mengizinkan kekuatan lain selain Israel yang tumbuh di tempat ini. Nah, kekuatan apa lagi? Palestina nggak mungkin, ya kan? Lebanon juga udah habis itu kan di selatan, diserang. Syria juga nggak mungkin sendirian. Yordania juga apalagi. Mesir juga enggak. Nah, itu Netanyahu, Mas Ivan bisa lihat di Al Jazeera atau mungkin nampil nanti ya di video kita. Itu Netanyahu ngomong sendiri itu. Berarti itu. Saya kira awalnya karena memang Amerika itu banyak keturunan Yahudi di situ. Karena ada yang lebih lebih urgent lagi ya. Ya, itu tadi ide profetik yang disebarkan di pengikutnya itu tadi. Jadi itu jangan sampai lepas. Profetik itu artinya nubuat-nubuat yang dia buat justifikasi Zionisme itu tadi. Padahal apakah itu kekhawatiran ya? Atau saya lebih menyebutnya agak sedikit ekstrem, ketakutan ya? Apakah ketakutan itu nyata Mas? Atau memang kalau orang sekarang itu bilangnya halu itu? Iya. Atau gimana Mas? Nah, itu tadi. Kenapa kok sampai Netanyahu bilang itu? Berarti kan kita tahu ya Netanyahu Amerika itu nggak mungkin polos, nggak mungkin senaif itu ya, pasti dia ngomong itu ada dasarnya kan. Nah, mereka kan bisa lihat ketika ada itu kasus di Gaza itu, orang-orang sedunia kan pada bereaksi macam-macam. Nah, mungkin saya menduganya aja, Netanyahu itu nggak mau kumpulan dari reaksi itu terakumulasi menjadi satu kekuatan untuk menentang Israel dan Amerika. Bisa dibayangkan ketika dari Jakarta sampai New York, sampai mana Pakistan, sampai ngapa mereka pengen gabung buat melawan Israel itu. Takut digeruduk. Ya. Oke, jadi ini bisa menjawab kenapa Arab Saudi dan teman-temannya itu cenderung tanda kutip diam ya. Ya. Dan Arab pun kan juga sebenarnya ya kalau saya menduga itu juga takut kalau ada kekuatan yang bisa menyatukan semua kawasan untuk bersatu itu tadi. Karena apa? Karena Arab atau di negara-negara itu kan punya pimpinan, punya raja. Mereka kan juga nggak mau kan selesai kan dari sini kan. Dan perlawanan Palestina itu kan takutnya kan menginspirasi perlawanan untuk Israel itu loh. Karena masyarakat Arab masih banyak yang pro ke Palestina. Bayangkan kalau mereka punya satu visi, satu gagasan yang sama dengan kelompok perlawanan di Palestina. Ingin menyerang Israel, semua ingin menyerang Israel. Itu kan pasti rajanya yang ingin mempertahankan Saudi 2030, mempertahankan status dia biar nggak dianggap negara teroris sama Amerika. Itu kan nggak mau. Kembali lagi ya, alergi terhadap perlawanan. Ya, dan
Bahkan itu menentang salah satu teori atau salah satu konsep dalam politik luar negeri. Kalau Mas Ivan tahu kan ada yang namanya foreign policy begins at home. Nah harusnya kan foreign policy itu dimulai dari rakyatnya. Nah, padahal rakyatnya sudah berkeinginan sedemikian rupa, tapi yang strukturnya yang di atas tuh nggak sama inginnya dengan rakyatnya. Nah itu bisa jadi perlawanan itu. Ada teori kerjasama itu yang namanya multi level games. Nah, ada permainan di lokal, daerah, nasional dan juga global itu saling berkaitan. betul. Terus semua itu. Makanya berubah ke arah parlementer ya, untuk meredam perlawanan. Apa mungkin Arab Saudi arahnya ke situ juga? Ya, Mas Ivan sudah eksplisitkan itu dengan jelas. Nah, ini saya tambahin lagi, betul seperti itu. Kita bisa melihat kalau Mas Ivan suka ngecek tentang berita-berita di Arab Saudi tentang ulama-ulama Arab Saudi. Itu kan salah satu ya, mereka itu di tempat publik itu dilarang berbicara soal Palestina. Kalau ada yang ngomong itu ya dilarang, ya diambil sialnya, diambil kafiyahnya. Itu. Dan ulama-ulama di sana punya prinsip, Mas Ivan. Ini yang saya tahu aja ya, silahkan nanti dikoreksi. Jangan mengkritik penguasa di depan umum. Jadi kritik itu empat mata. Itu kan bukti kalau ya perlawanan itu tidak boleh diungkapkan secara terbuka. Dan kita ngomong soal Palestina itu kan secara nggak langsung kan mengkritik kebijakan mereka, karena mereka tidak melakukan itu secara. Jadi ini ada pernyataan politik dan sikap politik. Pernyataan mereka mereka selalu setuju macam-macam. Mereka menolak normalisasi kalau Palestina nggak merdeka. Tapi secara sikap politik ada nggak tindakan Arab Saudi untuk setidaknya mengurangi atau membantu atau menghambat peluncuran senjata-senjata Israel ke Gaza? Itu kan nggak ada. Baik, kita lanjutkan ya. Siap. Mas Reza, perbincangan yang sangat menarik. Saya masih mau berkutat di persoalan geopolitik ya, Mas. Iya. Nah, selain Yerusalem, di sini saya lihat kalau kita lihat di peta itu ada yang namanya tepi barat itu, Mas. Nah, kalau Yerusalem tadi kita sudah dapat ya. Tetapi yang menarik ini adalah tepi barat. Padahal kalau kita lihat di petanya itu kan kecil ya itu. Seberapa signifikan sih, Mas, tepi barat itu sehingga diperebutkan ya, bahkan ramai itu sampai konflik bersenjata. Gimana itu, jadi Mas? di Palestina itu sebenarnya demografinya yang setelah partisi itu ada dua, ada tepi barat dan ada jalur Gaza. Nah, tepi barat itu dulunya itu satu pemerintahan dengan jalur Gaza. Dulu yang memilih PLO itu, Palestine Liberation Organization, PLO itu. Nah, pada pemilu 2006 itu ternyata yang menang itu Hamas. PLO itu kan Fatah. Fatah itu perlawanan diplomasi. Terus 2006 yang menang itu Hamas. Nah, Hamas itu mengambil jalur sejak dari awal itu perlawanan bersenjata. Nah, itu kan pemilu demokratis yang hasilnya itu di luar dugaan dan di luar keinginan Israel. Ternyata yang menang Hamas. Nah, makanya Israel melakukan sedemikian cara biar bagaimana kekuasaan itu tetap bisa dibatasi, biar Hamas nggak menguasai seluruh tepi barat dan juga jalur Gaza. Nah, akhirnya Israel membuat semacam desain bahwa di tepi barat itu tetap Fatah yang memimpin, sementara di jalur Gaza itu Hamas. Nah, itu sampai sekarang. Dan ternyata kejadiannya adalah di tepi barat itu setiap hari tanah dicaplok itu tadi. Diambili, dibangun tembok pembatas, akses air bersih, akses ke sekolah dibatasi semua, akses ke tempat suci. Termasuk kalau Mas Ivan kemarin sempat lihat ada video di perayaan Paskah itu di gereja Hari Sepulcro itu kan dibatasi benar-benar sama keamanan Israel. Itu yang terjadi di tepi barat. Sementara di jalur Gaza itu wilayahnya sejak 2006 sampai sekarang itu utuh seperti itu. Nah, artinya kan di sini kita bisa melihat bahwasanya mana yang lebih kuat antara jalur perlawanan diplomasi sama jalur perlawanan bersenjata. Ternyata yang kuat yang bersenjata karena sampai sekarang dia utuh. Bahkan setelah agresi 2003 sampai ini sudah mau 2 tahun ini di sana juga tetap utuh itu loh, walaupun sudah dibagi koridor yang terbaru, Murak koridor, terus ada Netzarim koridor itu untuk membatasi akses jalan atau nanti ada checkpoint untuk warga Gaza lewat di situ. Jadi soalan geopolitik itu kenapa kok wilayah itu diperebutkan? Jadi di tepi barat itu kan ada Yerusalem itu tadi, Mas Ivan. Saya luruskan, di tepi barat itu ada Yerusalem, di jalur Gaza itu ya memang disitulah perlawanan itu muncul. Jadi roket-roket itu Palestina itu kan dari situ semua, Mas. Roket ke Ashkelon, ke Tel Aviv, ke Ashdod itu kan semuanya dari situ. Di tepi barat nggak ada itu, mereka nggak punya militer kan, Palestina itu nggak punya militer, cuma punya petugas keamanan itu yang ya macam Hansip atau apalah di sini itu. Nah di Gaza itu ada paramiliter yang namanya sayap
militer dari Hamas dan juga banyak organisasi lain di situ. Ada Saraya Al-Quds, ada Brigade Al-Qassam, macam-macam. Itu. Tadi selain tepi barat juga ada Gaza ya, Mas. Nah, sementara kalau Gaza sendiri posisinya gimana, Mas? Apakah itu hanya dalam tanda kutip ya, hanya untuk menghentikan perlawanan atau ada kepentingan geopolitik juga di situ, Mas? Nah itu tadi Gaza itu kan sebenarnya tujuan awalnya itu bukan Gaza tok itu, Mas, tapi Yerusalem Al-Quds itu. Jadi yang diinginkan oleh Hamas selaku gerakan perlawanan yang berkuasa di Gaza, yang tadi di tepi barat sama Israel dikasih Fatah, yang Hamas direlokasi ke jalur Gaza. Itu kan tujuannya sebenarnya ke Al-Quds, ke Yerusalem itu tadi, ke Al-Aqsa. Nah disitulah pusat perlawanan itu muncul. Di sana kan ada terowongan. Nah di sana tempat Hamas itu mengembangkan roket, mengembangkan senjata. Nah yang terbaru kan 7 Oktober Hamas itu dari jalur Gaza kan merobos masuk ke pagar pembatas itu untuk menyandra beberapa itu kan tentara Israel yang sampai sekarang masih disandra di Gaza dan tidak bisa dibebaskan itu. Jadi memang posisi pentingnya di Gaza itu pusat perlawanan untuk Israel karena di tepi barat praktis sudah nggak bisa melawan itu. Walaupun di sana ada beberapa perlawanan juga di Nablus, di Tulkarem macam-macam, di Jenin macam-macam, tapi mobilitasnya terbatas dibandingkan di jalur Gaza seperti itu. Dan di sana kan yang berbatasan langsung dengan Mesir. Nah jadi tembok, bisa dibilang tembok terakhirnya Israel itu juga ada di sana. Jangan sampai Mesir itu bisa ditembus oleh pejuang Gaza itu tadi. Oke. Nah, sekarang kita agak bergeser ke politik dalam negeri ya, Mas, di Palestina, internal Palestina sendiri. Tadi Mas Reza sempat menyinggung terkait ada Hamas, kemudian Fatah, organisasi pembebasan Palestina atau kalau bahasa Inggrisnya itu Palestine Liberation Organization ya. Nah, saya sebenarnya masih cukup awam sih, Mas. Yang saya lihat itu Hamas itu sebagai perlawanan yang cenderung fisik ya. Kemudian Fatah tadi juga dikatakan itu diplomasi. Menggunakan jalur diplomasi. Salah satunya dulu yang terkenal itu yang saya tahu itu salah satu pemimpin karismatiknya yaitu Yasser Arafat. Nah, sebenarnya posisi mereka itu bagaimana sih? Yang saya penasaran sebenarnya adalah kenapa tujuannya kan sama. Palestina itu berdaulat ya, tidak hanya merdeka tetapi berdaulat. Kok kayak kepisah-pisah gitu, Mas? Nah, dan PLO ini sendiri kenapa tadi kalau saya awalnya melihat PLO itu merangkul ya, penggabungan semua kepentingan yang ada di Palestina. Tapi kenapa ini menjadi justru malah kayak saya tadi lihatnya tuh kayak terpecah-pecah. Mas. Itu gimana, Mas? Betul. Jadi PLO itu kan spirit awalnya kan memang membebaskan Palestina. Dari mana? Dari at least dari hasil yang pertama sebelum tahun 1967 sebelum perang 6 hari itu hasil partisi PBB. Mereka pengen wilayahnya itu dibagi berdasarkan itu. Nah, setelah 1967 setelah perang 6 hari, PLO ingin wilayahnya juga dibagi berdasarkan hasil perang 6 hari, sudah ngalah gitu. Nah, spiritnya PLO itu sebenarnya solusi dua negara itu. Jadi solusi dua negara itu berasal dari PLO yang lewat Yasser Arafat itu dan dari perjanjian Oslo. Nah, dari situ kan sebenarnya sudah dibagi nih, Israel itu ngontrol mana, Palestina itu ngontrol mana. Tetapi sampai sekarang pun itu nggak pernah dieksekusi perjanjian, nggak pernah ada hasilnya. Makanya semenjak perjanjian Oslo itu 1993, setelah itu selama beberapa tahun itu kan muncul pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel. Misalnya tadi yang muncul Intifada kedua itu tahun 2000 ketika Ariel Sharon PM Israel ketika itu merangsek masuk ke Masjid Al-Aqsa. Itu kan memang sudah merupakan garis merah yang nggak boleh dilalui sebenarnya dari hasil negosiasi 93 itu. Tapi terus dilanggar Israel terus. Akhirnya ketika tadi Mas Ivan banyak yang terpecah. Nah, yang terpecah itu muncul dari kejengahan tidak berhasilnya solusi diplomasi itu. Nah, solusi diplomasi itu kan nggak pernah berhasil bahkan sampai sekarang. Akhirnya muncul bahwasanya mereka berpedoman bahwasanya ketika kita diperangi secara fisik, dijajah secara fisik, ya perlawanan harus dengan fisik. Berarti awalnya terpusat di PLO itu? Awalnya terpusat di PLO. Tapi memang pada masa itu sudah muncul berbagai sayap-sayap perlawanan, tapi belum punya basis produksi senjata seperti yang dilakukan Hamas di Gaza sekarang. Gitu. Jadi dua perlawanan lewat jalur diplomasi dan jalur fisik. Ternyata yang jalur diplomasi ya nggak pernah berhasil. Yang fisik yang fisik sedang dilakukan ini tadi di Gaza ini pusatnya. Padahal kalau menarik ya, karena kalau misalnya kita berkaca di Indonesia sendiri sebenarnya
Ya sama kayak diplomasi dan jalur militer itu kadang dipertentangkan ya, padahal waktu Indonesia menuju berdaulat itu kan saling mengisi satu sama lainnya, tetapi kok di sini ternyata tidak bisa semudah itu. Nah betul, kalau saya boleh ngasih saran secara intelektual ya, bahkan perjuangan fisik itu tetap jalan, tapi diplomasi itu harusnya bukan untuk Israel, tapi untuk negara-negara yang berpotensi mendukung Palestina itu tadi. Berarti arah diplomasinya yang harusnya diubah. Arah diplomasinya, karena kita nggak bisa bernegosiasi langsung dengan entitas yang dianggap menjajah kita kan. Gitu. Seperti Indonesia dulu kan juga kemana-mana itu nggak cuma ke Belanda kan. Iya. Nah itu yang mungkin yang perlu dikoreksi sebenarnya dari betul. Palestina itu sendiri. Oke. Ya kita kembali lagi ke Fatah dan Hamas tadi itu. Nah, apakah di sini pada akhirnya mereka mungkin akan bersatu atau pada akhirnya kemungkinan menurut prediksi Mas Reza akan tetap terpecah seperti itu? Karena sayang sekali kalau lihat dua-duanya punya basis massa yang cukup besar. Kalau saya melihatnya di kalangan grassroots itu mereka sudah bersatu, Mas. Karena apa? Karena Fatah itu kan juga punya sayap militer. Dan dia juga perjuangan militer sama dengan Hamas di Gaza. Jadi kalau Fatah itu namanya Brigade Al-Quds, kalau Hamas itu Brigade Al-Qassam. Mereka sama. Tetapi sayangnya di tingkat elit, itu yang terbaru terakhir kemarin Presiden Palestina Mahmud Abbas itu, dia kan dari Fatah. Dia itu mungkin nanti bisa disensor seandainya tidak sopan. Ini bukan kita takut tapi tidak sopan. Dia mengatai Hamas itu sebagai sons of dog. Anak-anak anjing. Karena Abbas ini beranggapan bahwasanya apa yang terjadi di Gaza itu adalah akibat Hamas menyandra tentara Israel itu. Jadi dia tidak mengadres akar permasalahan bahwasanya ini loh udah penjajahan bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Sementara Hamas ingin punya posisi tawar yaitu tentara Israel mereka ambil. Nah itu kan sebenarnya bisa jadi alat diplomasi loh. Nah tapi itu tadi Abbas itu menyalahkan Hamas bahwasanya ini loh akibat perbuatanmu ini sekarang Israel bertubi-tubi menyerang Gaza. Nah, ini itu. Tadi kan kalau kita belajar lanskap ke kawasan ya, jangan-jangan Mas, ini saya lagi pakai kata jangan-jangan. Di dalam Palestina itu sendiri karena ada kepentingan pragmatis dari tokoh-tokoh politiknya, semacam misalnya menjaga kepentingan pribadi supaya tetap berkuasa. Aku tuh pejabat di sini loh, bukan ke visi yang lebih besar. Apa seperti itu Mas? Bisa jadi ini merupakan representasi dari Fatah saat ini. Karena apa? Suka nggak suka yang membiayai gaji dari presiden Palestina itu siapa? Kan Israel dan Amerika juga. Mereka ada di situ, bisa menjadi presiden, bisa menjadi apa, kan dibiayai oleh Amerika Serikat itu. Nah, dan kalau saya melihat dari portret yang selama ini saya amati ya, itu justru tidak terjadi di Hamas. Karena apa? Hamas itu mau ngalah. Mau ngalah itu artinya dia menang ya, dia menang pemilu demokrasi ketika itu namanya 2006, tapi dia mau untuk ya udahlah lebih barat dikasih ke Fatah, saya tak di Gaza. Dan terakhir Hamas itu juga sudah menawarkan rekonsiliasi, silahkan apabila Fatah atau PLO mau mengambil alih Gaza, tetapi syaratnya tidak ada kompromi terhadap Israel, seperti itu udah. Tapi di Fatah ini yang belum mau rekonsiliasi. Berarti masalah soliditas di dalam sendiri ya. Dan karena yang berkuasa dari dulu di Palestina itu Fatah memang. Sebelum pemilu demokrasi itu tadi yang memenangkan Hamas, sehingga Hamas bisa berkuasa di Gaza, dikasih di Gaza. Oke, kita lanjut ya Mas Reza. Sekarang kita akan mencoba mengulik sesuatu yang sering kita bicarakan akhir-akhir ini di media sosial tentunya, yaitu mengenai gerakan boykot Mas. Atau BDS ya. BDS. Nah itu kan ramai, bahkan punya webnya sendiri, punya listnya sendiri. Nah menurut Anda ada tanggapan enggak Mas kira-kira terhadap gerakan boykot ini? Oke, BDS ya. Kalau untuk saya pribadi sebelum kita atau mungkin bisa dijelaskan BDS itu mulanya gimana, kemudian sepak terjangnya gimana ya? Oke, BDS itu kan diawali dari spirit ya bisa apa sih kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dianeksasi itu, sedang dijajah itu. Artinya kapasitas kita kan bukan pada kebijakan, bukan pada militer, bukan pada kita lobby diplomatik secara resmi. Nah, tapi salah satu bentuk yang bisa kita lakukan adalah memboikot atau
gampangnya mendivestment, kan ada investment, divestment itu. Divestment itu mendeinvestasi perusahaan-perusahaan yang dia melakukan atau berkontribusi untuk ekonomi Israel. Jadi itu kalau buat saya pribadi, secara pribadi itu menjaga kewarasan berpikir. Jadi bagaimana kita tidak ikut berkontribusi untuk, dalam tanda kutip, ini rezim penjajahan itu. Salah satunya tidak membeli produk yang berafiliasi dengan Israel, terus mengkampanyekan atau menyebarluaskan list-list itu. Siapa tahu list-list itu pangsa pasarnya beda dengan kita. Kalau kita kan terbatas pada konsumsi, pada minuman, makanan, tapi bisa jadi ada teknologi yang digunakan oleh Israel yang bisa jadi pertimbangan misalnya Indonesia atau korporasi atau perusahaan apapun untuk tidak menggunakan teknologi yang paling berhubungan dengan Israel gitu. Berarti tujuannya ini sebatas ya untuk menjaga soliditas simpatisan ya, atau apa ya, kita bisa mengikutnya ya, yang tertarik ya atau mendukung Palestina, atau memang ada efeknya lebih jauh lagi ya, ke multipliernya ke ekonomi itu, Mas. Nah, kalau ekonomi itu sejauh ini belum ada dampak yang signifikan kecuali untuk pelaku-pelaku industri itu sendiri. Mas Ivan mungkin sudah melihat banyak gerai PhD atau KFC atau McD yang tutup di situ. Tapi untuk Starbucks, tapi untuk Israel sebenarnya belum ada dampak langsung. Cuma dampaknya itu lebih kepada kesadaran itu, Mas Ivan. Jadi kesadaran bahwasanya yang bisa saya lakukan saat ini adalah tidak berkontribusi untuk membantu Israel dari situ. Cuma untuk dampak ekonominya ya memang karena sudah secara basis Israel itu kuat, didukung oleh Amerika, jadinya sampai sekarang ya pengiriman senjata lanjut, pengiriman pesawat tempur lanjut, dan seperti itu. Oke, berarti kalau ekonomi mungkin belum ya, Mas? Belum, karena pada kesadaran itu tadi. Karena yang paling saya tuh pernah lihat di listnya itu, yang paling kejam itu kan Intel ya, kalau nggak salah. Teknologi chip itu kan sangat susah juga untuk melawannya ya, atau mempunyai produk substitusinya ya. Nah, itu yang menurut saya, wah ini bagaimana nih kalau misalnya kita mau melawan Intel dalam tanda kutip melawan ya. Nah itu kan yang susah. Nah kembali lagi ke gerakan boykot dalam konteks gerakan sosial ya. Itu strategi yang paling efektif seperti apa sih, Mas? Apakah dengan menyebarkan media sosial atau mengajak secara langsung, atau ini yang agak ekstrim itu menurut saya sempat waktu itu lihat di Twitter ya. Ada sekelompok orang ya, itu datang, saya lupa itu McD atau Starbucks, kayaknya Starbucks deh. Jadi orang minum di Starbucks itu dia di apa ya, dalam tanda kutip ya, mungkin menurut kebanyakan orang itu diganggu, bahkan teriak-teriak juga di situ. Apakah seperti itu yang efektif atau bagaimana, Mas? Kalau saya melihat dari sini malah yang bisa kita lakukan pertama adalah kita setiap hari pegang gadget kan, pegang gadget dengan media sosial kita, maka sebarkan lewat media sosial kita. Lalu yang kedua, tujuannya kita kan jelas, tujuannya kesadaran. Maka bagaimana biar orang-orang itu sadar itu kan secara dia tidak dilihat dia melakukan kan gitu. Nah biar orang itu sadar, orang itu kan diajak berpikir yang sama dengan kita. Nah cara mengajak orang berpikir sama dengan kita kan bukan melakukan sesuatu yang langsung mengganggu ke mereka gitu. Jadi kalau saya secara pribadi ya sebenarnya, secara pribadi saya mendukung gerakan boykot dalam bentuk apapun. Tapi kalau saya lebih bisa memberi saran atau memberi masukan, maka lakukanlah dengan cara yang dalam tanda kutip baik. Saya enggak bilang kekerasan. Kekerasan, dan yang bisa mengajak orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Dalam artian ketika orang yang berteriak-teriak mengganggu seperti itu, menurut mereka ya, kita kan mau ikut ke sana juga, wah gimana. Tapi lain halnya kalau mereka berderet rapi di luar, terus mereka membentangkan spanduk kayak di Jepang itu kan ada kan satu orang pemuda, saya lupa namanya, dia itu setiap hari itu berdemonstrasi mendukung Palestina. Ya udah duduk itu kan malah wah gabung ke sana. Tapi kalau kita yang langsung menyasar kepada saudara kita. Jadi kalau saya pribadi ya tetap boykot, tapi jangan sampai misalnya ada anak dari pegawai McD terus dibully itu ya, jangan seperti itu, karena itu nggak membangun kesadaran. Jadi saya tujuannya itu membangun kesadaran, maka boykot dengan cara yang bisa diikuti oleh semua orang, seperti itu. Oke. Berkaitan dengan tadi ada ngomongin pegawai McD dibully anaknya ya, terutamanya itu ya. Nah, bagaimana pendapat Mas Reza di sini? Karena meskipun kita ngomongin boykot tidak bisa kita kesampingkan efeknya misalnya berkaitan dengan ekonomi itu, Mas.
misalnya nanti gerai-gerainya pada tutup. Nah itu kira-kira, apalagi Indonesia kan sekarang kan ekonominya sedang diuji ya. Nah, kalau Mas Reza kira-kira punya strategi yang lebih win-win solution terutama untuk orang Indonesia ya. Ada enggak Mas kira-kira? Win-win solution artinya setiap ada pasar yang hilang itu kan ada pasar yang muncul. Nah misalnya saya memposisikan diri sebagai pegawai McD atau KFC yang memang saya harus bekerja di situ. Tetapi mau nggak mau saya kan menghadapi dalam tanda kutip disrupsi dari boykot itu. Nah, artinya saya harus mikir nih gimana caranya biar mengalihkan pasar yang saya menjadi karyawan, atau saya harus move on ke misalnya saya punya modal atau punya kemampuan untuk membuat usaha yang sama, ya saya akan beralih ke situ. Tapi untuk boykot itu sendiri ya memang tidak bisa kita hindarkan karena itu bagian dari misalnya Mas Ivan ada saudara yang disakiti, itu kan pasti respon pertama itu kan membela. Itu kan salah satu naluri manusia ya, mempertahankan jenisnya. Itu ketika ada manusia lain yang diganggu, kita kan pasti solidaritas. Nah sejauh ini bentuk solidaritas yang bisa kita lakukan ya boykot itu. Makanya kita oke lah, silakan jenengan Anda bekerja di Coca-Cola, di McD, di apa, kita nggak akan mengusik itu. Tetapi seandainya saya berada di posisi itu, saya akan memikirkan ini boykot, saya harus gimana, saya punya keluarga dan lain sebagainya begitu. Jadi lebih kepada respon dari pegawai yang terkena dampak itu sendiri. Sembari kita ya juga tetap kalau mereka minta bantuan apa ya kita bantu. Atau mungkin ini Mas, ada bentuk-bentuk repertoar yang namanya kalau dalam gerakan sekarang protes ini kan. Itu demonstrasi atau kata unjuk rasa atau petisi atau mungkin bentuk-bentuk seperti itu yang tepat. Atau bagaimana menurut Mas Reza? Ya tentu kalau saya menggunakan semua instrumen perlawanan selama itu kekerasan Mas, karena porsi kita kan ada di situ. Ya kan, kita kan tidak berada di Palestina langsung yang diperangi, makanya kita harus melawan. Dan kita juga nggak berada di posisi pengambil kebijakan atau pemimpin negara yang kita bisa mengerahkan militer dan lain sebagainya. Maka mau itu petisi, mau itu boykot, mau itu aktivisme digital atau apalah namanya. Ya kalau itu tetap buat saya lakukan semuanya. Sekarang kita akan berlanjut. Tadi kita ngomongin tentang landscape global ya Mas Reza. Sekarang kita akan berlanjut ke levelnya yang lebih dekat dengan kita, yaitu levelnya nasional, yaitu Indonesia sendiri ya. Pertama-tama saya ingin tanya pada Mas Reza ya, kira-kira Indonesia sendiri dalam konflik Israel Palestina itu perlu mengambil peran nggak sih Mas? Ya tentu perlu Mas Ivan. Jadi kita lihat dulu konstitusi kita kan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Kita kan sudah bisa melihat apa yang dilakukan oleh Israel itu memenuhi parameter melakukan penjajahan itu kan. Bahkan itu dinyatakan juga oleh pelapor PBB untuk khusus wilayah Palestina, yaitu namanya Francisca Albanese. Itu sudah menjabarkan semua parameter-parameter itu. Artinya kan Indonesia secara konstitusi, dia sudah sejak dari lahir punya spirit untuk ikut dalam apapun atau dalam persoalan apapun yang itu membutuhkan kontribusi dari bangsa lain untuk setidaknya tidak mengakui penjajahan itu gitu. Jadi kita tetap harus punya sikap untuk masalah Israel Palestina ini. Oke, berarti dari by law ya, secara hukum seharusnya memang ada peran Indonesia di situ. Karena memang di pembukaan sendiri ada, kita juga lihat ya di UUD itu preambul bahkan itu jauh lebih kuat lagi. Nah, kalau kita konteksnya lebih ke ranah praktik ya Mas, kalau yang saya baca itu amati ya, itu Indonesia waktu apalagi zamannya Bu Retno ya waktu itu ya, Bu Retno Marsudi itu statementnya sangat jelas ya. Apakah ini menandakan Indonesia berpihak pada penyelesaian konflik atau bagaimana Mas? Kalau saya melihat niat Indonesia itu sebenarnya bagus, apalagi waktu kalau yang baru ini kan mungkin belum bisa kita amati secara gamblang ya, tapi ketika masuk masa Bu Retno itu kan bahkan beliau selalu ikut aksi kan, selalu ikut aksi Palestina di mana-mana, demo Palestina di mana-mana. Kalau saya memang melihat Indonesia itu setidaknya ya punya niat yang tegas dan yang jelas, jadi mendukung kemerdekaan Palestina. Cuma yang memang menjadi halangan bagi kita selama ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Indonesia itu belum bisa diakomodasi baik untuk Palestina sendiri maupun untuk dunia internasional. Yaitu tadi solusi dua negara itu tadi. Sebenarnya kan solusi dua negara itu di samping itu tidak memungkinkan saat ini, itu juga tidak diinginkan Israel. Kalau sudah diinginkan Israel sudah sejak dari dulu kan sejak negosiasi PLO itu. Nah itu solusi yang kita tawarkan yang sejauh ini masih
mentok. Tapi ya enggak apa-apa kalau buat saya tetap terus kita mendukung Palestina. Siapa tahu nanti pihak PLO itu tadi berdiplomasi ke luarnya kan bisa jadi lebih praktikal lagi solusinya di samping solusi dua negara yang sejauh ini tidak mungkin itu tadi. Agak melenceng sedikit ya mungkin ya. Saya mau tertarik dengan solusi dua negara tadi. Apakah ketika melihat sejarahnya Israel itu kan Israel Palestina ini kan cukup panjang ya. Ada pendudukan di situ. Nah, apakah menurut Mas Reza yaitu solusi dua negara, terlepas nanti kita hitung-hitungan wilayahnya ya itu beda cerita. Tapi konsep solusi dua negara ini sudah cukup fair, Mas? Nah, kalau buat saya tentunya tidak fair. Karena apa? Karena penduduk Palestina yang sudah lama ada di situ kan sudah terusir itu tadi sejak 1948 itu tadi. Akhirnya kalaupun mau ada negara di situ, maka negara yang bisa menjamin hukum itu diatur bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan itu kan sudah jelas ya di Zionisme itu kan negara Yahudi itu tadi. Tadi bukan berdasarkan ras tapi ya berdasarkan keadilan sebagaimana dulu dicapai di Ottoman ketika Muslim, Kristiani dan Yahudi menjadi satu komunitas yang damai seperti itu. Nah, solusi dua negara itu juga menurut saya ya tidak bisa begini. Israel itu kenapa sih kok dia tidak tersentuh sampai saat ini? Mungkin pertanyaannya sedikit saya ganti, Mas. Mungkin lebih merujuk apakah solusi ini tepat untuk membangun perdamaian ya, lebih tepatnya saya ke perdamaian. Tadi kan fair atau tidak, dan itu tergantung sudut pandang. Bagi sudut pandang pendukung Palestina tentu tidak, sudut pandang Israel juga sebenarnya tidak, karena dia nggak ingin, pengennya ya semuanya gitu kan. Sementara kalau kita lebih mencoba menarik diri dari keberpihakan di pihak manapun, apakah solusi ini sudah tepat, Mas, untuk tujuannya membangun perdamaian? Menurut saya solusinya ya tidak tepat. Karena apa? Karena itu tadi kalau misalnya solusi dua negara, apakah Palestina itu kita lihat realitas ya, apakah Palestina nanti diizinkan untuk memiliki sumber daya, mengelola sumber daya alamnya sendiri, diizinkan untuk menentukan perbatasan sendiri, diizinkan untuk membentuk hukum sendiri, diizinkan untuk mempunyai militer, diizinkan untuk membangun hubungan luar negeri. Nah, saya kira Israel tidak akan mengizinkan itu semua. Jadi solusi ini kalau buat saya mau disuarakan mau diapa ya akan mentah di tangan Israel itu tadi. Makanya kalau buat saya solusinya ya bagaimana mengakhiri rezim Israel di situ. Jadi agar wilayah itu tidak dikelola lagi oleh Israel, sesimpel itu. Karena kalau kita saya lihat caranya lihat PBB Indonesia itu yang penting konflik itu kan selesai ya. Ya, betul. Nah, solusi dua negara terlepas nanti bagaimana teknisnya ya. Yang saya tanyakan tataran konsep, tapi kalau misalnya nanti kita sedikit menyentuh tataran yang lebih detail lagi ya penerapannya law enforcementnya. Nah itu. Apakah memang benar-benar tidak tepat, Mas, untuk karena yang bukankah lebih baik solusi konflik ini segera berakhir semuanya damai tenang. Kalau misalnya nanti dijamin misalnya katakanlah wilayahnya ya nanti ada negosiasi tapi misalnya tadi disebutkan Mas Reza hubungan luar negeri dan intinya tugas kewenangan sebagai negara berdaulat itu dipegang penuh terlepas nanti jumlah wilayahnya, apakah itu sudah tepat, Mas? Kalau memang itu ideal semua menjamin perdamaian ya itu akan tepat, tetapi kita balik lagi ideologi apa yang mendasari Israel kan itu. Israel itu kalau Mas Ivan lihat atau baca sejarahnya itu benderanya kan ada biru di atas, biru di bawah, terus ada bintang David itu kan. Itu kan artinya di atas itu sungai Efrat, di bawah itu sungai Nil. Nah itu wilayah saya, wilayah bintangnya itu. Nah mau nggak mau Israel itu akan ekspansi. Nah kalau memang Israel itu niat damai kan ya sudah dia memang menyerahkan semua wilayah setelah 48 itu untuk milik Palestina semua, atau setelah perang 6 hari itu untuk milik Palestina semua. Pada kenyataannya itu enggak. Artinya solusi dua negara itu ya tidak ideal ketika salah satu negaranya itu berideologi Zionisme itu loh. Kecuali solusi dua negara tapi negaranya itu enggak ekspansif itu ya enggak apa-apa. Jadi intinya hampir susah diterapkan walaupun maksudnya baik gitu ya. Tapi kalau dari Palestina sendiri apakah menerima, Mas? Misalnya itu tadi dijamin. Kalau Palestina kan sudah sejak dari dulu menego itu juga, cuma nggak pernah berhasil. Dari PLO itu tadi kan menego solusi dua negara itu. Dan 48 itu apa ya? Yang mandat atau ya apa ya? 48 itu merdeka, Israel merdeka. Jadi 47 itu partisi PBB, 55 untuk Yahudi, 45 untuk Arab.
Terus 1948 itu Israel merdeka, jadinya 78% untuk Israel dan 22% untuk Palestina. Dan setelah itu menyempit terus sampai sekarang. Oke, menarik ya kalau kita bahas. Ini nggak akan selesai dalam satu podcast mungkin. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Indonesia, Mas. Tadi memang Indonesia sebaiknya mengambil peran ya, karena menurut Mas Reza tadi agak selaras dengan konstitusinya ya, bahkan ini konstitusi yang mendasar. Cuma bagaimana misalnya kita tidak bisa mengesampingkan juga bahwa ada kerjasama, mungkin ini kan obrolan di warung kopi kayak seperti di warung kopi itu ya, Mas. Ada kerjasama yang mungkin tidak terlihat, contoh misalnya kerjasama intelijen. Betul. Itu tidak bisa kita kesampingkan bahwa Mossad kemudian yang tentu punya jaringan dengan CIA juga iya. Dan mungkin dengan Inggris juga ya, itu kan ada kerjasama di situ. Nah, menurut Anda menurut Mas Reza ini bagaimana menyikapi seperti ini? Karena maksudnya kita mendukung Palestina tentu ya untuk mendukung perdamaian di konflik tersebut. Tapi di satu sisi kita juga ada kebutuhan di tempat lain. Nah, itu menurut Mas Reza gimana? Nah, menurut saya kita kembali ke peran kita masing-masing. Kan di satu sisi kita masyarakat biasa, di satu sisi masyarakat sipil ya, di satu sisi kita intelektual. Maka yang perlu kita lakukan adalah membangun kesadaran untuk sesama dari kita. Perkara di belakang itu ada kerjasama yang tersembunyi. Banyak ya, saya kira teknologi juga kita ngambil dari Israel. Ekonomi juga, perdagangan banyak sekali dari Israel. Terus tadi kerjasama intelijen seperti Mas Ivan juga ada. Nah, artinya kita membangun kesadaran untuk sesama kita, untuk sesama masyarakat sipil, sambil berharap konsep itu muncul lagi, yaitu konsep apa? Foreign policy begins at home. Jadi ketika semua rakyat itu sudah sepakat bahasanya hentikan kerjasama dengan Israel, atau hentikan segala sesuatu yang menguntungkan proses ideologi Zionisme itu hadir dan menyebar, maka ya itulah yang bisa kita harapkan dari perjuangan kita menyadarkan sesama dari kita gitu. Tapi kita nggak punya akses ke kebijakan, Om. Oke. Ya itu yang menjadi tantangan ya sebenarnya, betul. Tantangan bagi pendukung perdamaian, atau mungkin ada sebagian juga pendukung Palestina untuk mendapatkan kedaulatan penuh. Nah, ini terakhir nih, Mas, berkaitan dengan Indonesia, yaitu ini yang baru-baru mungkin rekan-rekan sekalian sudah dengar ya, bahwa ada wacana untuk dalam tanda kutip menampung atau mempersilahkan warga Palestina atau penduduk itu kalau penduduk konsepnya kan bangsa ya, warga itu kan negara. Saya cari ke diksi yang lebih tepat, yaitu penduduk Palestina untuk tinggal di Indonesia. Nah, menurut Mas Reza bagaimana terkait usul seperti ini? Oke, yang pertama, kenapa sih kok sampai sekarang itu yang mau direlokasi itu kan warga Gaza kan? Kenapa sih kok sampai sekarang Gaza itu masih bertahan? Karena masih ada warganya yang ingin tinggal di situ. Jadi mereka ingin tetap di situ, membela tanah airnya kan. Nah, intinya bagaimana biar Gaza itu bertahan kan, jangan sampai penduduknya itu hilang dari situ. Nah, terus yang kedua, kita memahami maksud baik dari pemerintah, yaitu itu kan sudah diklarifikasi Mas Iman. Jadi saya ingin masyarakat yang sakit sebenarnya biar berobat di sini, biar sekolah di sini dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kita kan tadi spiritnya warga Gaza itu harus ada di sana, karena mereka mempertahankan tanah airnya. Nah, pertanyaan, mereka bisa nggak ke luar negeri? Bisa, untuk berobat, untuk sekolah dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan, bisa nggak mereka untuk balik? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi ketika 1.000 warga Gaza itu sudah ada di negara lain, katakanlah di Indonesia, mereka bisa nggak balik ke sana? Atau jangan-jangan itu ketika Indonesia idenya itu disetujui, harus barangkali ditiru oleh negara lain, lama-lama warga Gaza nggak ada, hilang, karena dia sudah keluar dan nggak bisa kembali lagi. Oke. Jadi ya itulah gimana biar Gaza nggak hilang, itu warganya nggak keluar. Kan sudah ada banyak tawaran, terus banyak relokasi dari Amerika Serikat, dari Jordania, dari mana-mana sudah. Silahkan kalau mau pergi, tapi ya itu bukan solusi untuk perdamaian seperti itu. Oke. Justru pengosongan wilayah kan gitu. Oke, karena karena Indonesia sendiri sebenarnya kan juga bukan ini. Kalau yang saya baca itu bukan penandatangan traktat konvensi pengungsi. Betul, juga. Nah, itu nanti konsekuensinya berbeda juga kalau misalnya kita penandatangan, nanti bisa juga dalam tanda kutip malah di relokasi di Australia, atau bahkan kalau Australia menempatkan lagi pindah ke
Oseania. Nah itu nanti yang mungkin akan menjadi masalah baru. Berarti ya. Indonesia sampai sekarang belum tanda tangan traktat pengungsi itu. Oh ya, Stikentrop itu ya kalau berkaitan dengan makanya traktat ini itu kita tidak. perlu tahu ini. Konvensi belum mas, jadi belum sampai 1951 itu belum. Jadi tidak punya kewajiban untuk settlement mereka di sini secara permanen, tidak ada kewajiban. Nah ini Berarti istilahnya ketika ada pengungsi ke Indonesia itu mereka statusnya stateless gitu atau seperti apa mas? perlu aplikasi lagi ke UNHCR. Sejauh sepengetahuan saya itu perlu mendaftar lagi ke UNHCR untuk mendapatkan status sebagai refugee di sini. Nah ini nanti konsekuensinya malah jadi mungkin akan lebih kompleks ya mas. Betul. Nah, oke. Terakhir nih mas, mungkin Mas Reza nanti juga bisa menyampaikan ke penonton Polikopi di sini ya. Coba Mas Reza jika ada harapan khususnya untuk teman-teman di Indonesia ini, silakan mas kalau ada harapan sebaiknya kita melakukan apa atau ada pesan, monggo silakan mas. Oke. Baik, teman-teman semua, untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi jangan berhenti untuk membangun kesadaran ini, kesadaran bahwasanya keadilan itu tidak bisa didapatkan dari negosiasi antara yang lemah dan yang kuat. Keadilan hanya akan bisa tumbuh dari kesadaran bersama, dan kesadaran bersama hanya akan tumbuh jika kita mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Jangan kalah dengan orang-orang yang ada di Amerika, dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Amerika, dengan bukan cuma di Amerika, di negara-negara barat, yang notabene mereka baru tahu Palestina dalam sekejap saja. Belum lama mereka paham Palestina, baru mungkin sejak Oktober 2023. Tapi mereka sudah tumbuh kesadaran yang luar biasa bahwasanya masalah Palestina ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri, tapi harus bersatu bersama. Bahkan ya, ketika katakanlah dulu sempat Iran menyerang Israel, itu pun tidak cukup. Karena apa? Karena Israel juga ada sekutu-sekutu seperti Amerika, seperti Inggris, seperti Perancis, di mana tentara-tentara mereka juga banyak berasal dari Ukraina dan seterusnya. Maka bangun kesadaran untuk bersama-sama, dan syukur-syukur atau untung semoga gitu ya, kesadaran ini juga tumbuh di antara pemimpin-pemimpin negeri kita, bukan cuma Indonesia tapi juga negeri-negeri yang lain, untuk bersama-sama berkontribusi untuk Palestina. Sekian. Baik. Terima kasih Mas Reza untuk masukannya ya, dan pesan-pesan kepada penonton Polikopi yang ada dimanapun. Tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir diskusi ya yang sangat panjang, dan kita mendapatkan banyak banget insight di sini. Oke, kita bisa lihat ya bahwa isu Israel dan Palestina itu sangat rumit, kompleks ya, berlapis, bahkan sejarahnya cukup panjang dan masih berdampak hingga hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, yaitu Mas Reza Nurmansyah, atas wawasan dan analisis yang sangat mencerahkan bagi kita semua, tidak hanya penonton Polikopi, tetapi juga bagi saya sendiri. Luar biasa. Semoga diskusi ini bisa menjadi pintu awal kita semua untuk memahami lebih dalam, tidak hanya kita mengatakan siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi bagaimana sejarahnya, politiknya, dan juga mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan dalam setiap konflik politik, terutama ini dalam konteksnya politik global. Terima kasih juga untuk Sobat Polikopi yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan share podcast Polis ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Ivan Kristianto dari Polikopi, lebih tepatnya dari Center of Politics and International Studies Universitas Tidar, di mana podcast ini tempat ngobrol soal politik dan isu internasional secara santai tetapi berbobot. Salam dari kami, Polis Universitas Tidar.